Hari ulang tahun putri saya yang ke-25. Saya datang dengan pakaian lusuh, baju batik lama, dan celana kain kusut. Di depan teman-teman kaya putri saya, dia berbisik, "Pak, lebih baik Bapak tunggu di luar." Satpam menggiring saya keluar. Tamu-tamu tertawa mengejek. Tapi saat saya buka mulut dan bilang satu kalimat, seluruh ballroom terdiam. Owner gedung itu datang berlari, membungkuk hormat. Kenapa? Mari saya ceritakan dari awal. Nama saya Arif Santoso. Umur 62 tahun. Dulu, saya pegawai negeri golongan terak di Dinas Pekerjaan Umum Jakarta. Gaji pas-pasan, tapi alhamdulillah stabil. Istri saya, Bu Sari, sudah meninggal 10 tahun lalu karena sakit. Saya punya satu anak perempuan, Dinda, anak satu-satunya. Dinda adalah segalanya bagi saya. Setelah ibunya meninggal, saya yang membesarkan dia sendirian. Kerja keras dari pagi sampai malam, pulang malam, kadang lembur, tidak dibayar. Semua saya jalani demi Dinda bisa sekolah bagus, kuliah di universitas swasta favorit, dan punya masa depan cerah yang lebih baik dari bapaknya. Tapi, sejak Dinda menikah dengan Kevin Wijaya, anak pengusaha properti kaya raya, semuanya berubah. Kevin orangnya baik, sopan, dan menghormati saya. Tapi, keluarganya. Astaga, itu cerita lain. Sejak menikah, Dinda mulai jarang pulang. Kalau telepon, cuma sebentar. "Pak, Bapak sibuk nggak?" "Oke deh, nanti Dinda telepon lagi ya." Tapi tidak pernah telepon lagi. Jangankan telepon, WhatsApp pun sering di-read doang. Nggak ada balasan. Saya tinggal di rumah kontrakan sederhana di daerah Kebayoran Lama Selatan. Rumah Type 36. Kecil, tapi cukup untuk saya sendirian. Ruang tamu dengan kursi plastik hijau tua sudah kusam. Di dinding ada foto-foto keluarga. Foto pernikahan saya dengan Bu Sari di depan KUA. Foto wisuda Dinda dengan toga dan senyum lebar. Foto Dinda kecil naik sepeda pertama kali dengan saya dorong dari belakang. Di pojok rumah ada mushola kecil dengan sajadah biru yang sudah menipis. Di situ saya sholat 5 waktu. Tempat saya mengadu ke Allah tentang kesedihan saya. Setiap pagi, jam 4 subuh, saya bangun mendengar suara adzan dari Masjid At-Taqwa sebelah gang. Suara Pak Mukhlis, Bilal masjid yang suaranya merdu. Saya ambil wudhu di kamar mandi kecil yang lantainya sudah retak-retak. Air dingin menyentuh wajah, membangunkan kesadaran. Setelah sholat subuh, saya duduk di teras depan. Tetangga Pak Budi sudah mulai nyapu halaman rumahnya. Suara motor ojek online berlalu lalang. Bu Ani, tetangga depan, sudah mulai jualan nasi uduk di gerobak kuningnya. Bau nasi gurih dan sambal terasi menguar. "Pagi Pak Arif, mau beli nasi uduk? Masih anget nih," sapa Bu Ani sambil tersenyum. "Nanti siang aja Bu, uang pensiun belum cair," jawab saya sambil tersenyum kembali. Hidup saya sederhana. Pensiun PNS pas-pasan, sekitar 4 juta per bulan. Cukup untuk makan, bayar kontrakan 100 takusib, listrik, air, pulsa. Kadang saya jual barang-barang bekas di lapak online untuk tambahan. Kulkas bekas, kipas angin, radio jadul, apa saja yang bisa dijual. Tidak mewah, tapi cukup. Saya tidak pernah mengeluh. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan rezeki. Sementara itu, Dinda sekarang tinggal di apartemen Senayan City mewah. Lantai 25. View Jakarta yang berkilauan di malam hari. Mobil Alphard putih terparkir di basement. Tas branded, Louis Vuitton, Gucci, Hermes, berjajar rapi di lemari khusus. Hidup yang dulu hanya bisa saya bayangkan untuk dia. Saya bersyukur anak saya hidup berkecukupan. Tapi, kenapa dia jadi seperti malu dengan bapaknya? Perubahan dimulai perlahan, seperti hujan gerimis yang lama-lama membasahi sampai ke tulang. Dulu, saat masih kuliah, Dinda selalu cerita semuanya ke saya. Tentang teman-temannya, tentang dosennya yang galak, tentang nilai ujian, tentang cowok yang naksir dia. Kami ngobrol sampai larut malam sambil makan Indomie rebus di dapur. Sekarang, saya tahu kehidupannya cuma dari Instagram. Foto-foto di restoran mewah dengan chandelier kristal.
liburan ke Paris dengan background Menara Eiffel, arisan dengan ibu-ibu kaya di Hotel Bintang 5. Saya cuma bisa menggeser layar HP jadul saya, melihat kehidupan anak saya dari jauh, seperti penonton yang tidak diundang ke pertunjukan. Suatu minggu sore, sekitar 3 bulan lalu, saya memberanikan diri datang ke apartemen Dinda tanpa kabar terlebih dahulu. Saya bawa buah. Jeruk Medan yang baru saya beli di Pasar Majestic, 5 kilo, Rp70.000. Saya pilih yang paling bagus, yang kulitnya mulus dan kesat, tanda jeruk yang manis. Saya bawa naik busway dari Blok M sampai Bundaran Senayan, lalu jalan kaki 10 menit sambil bawa kantong plastik berat. Sampai di lobi apartemen, AC dingin langsung menyambut. Marmer putih mengkilap di lantai. Sofa kulit coklat untuk tamu. Satpam yang pakai seragam rapi menatap saya dari atas sampai bawah. Pandangannya seperti melihat orang yang salah masuk gedung. "Mau kemana, Pak?" Tanyanya dengan nada yang, "Bagaimana ya?" Seperti curiga. "Anak saya, Dinda Wijaya, unit 25/5. Ada janji?" "Saya bapaknya," kata saya pelan. Satpam itu menatap saya ragu. Saya pakai baju batik cap yang sudah pudar warnanya, celana kain abu-abu yang melar di bagian lutut, sendal jepit swallow yang talinya sudah mulai lepas. Saya tahu, saya tidak terlihat seperti ayah dari penghuni apartemen mewah ini. Dia menelepon ke unit Dinda. Lama. Saya menunggu sambil berdiri canggung di lobi. Beberapa penghuni lain masuk dengan pakaian bagus. Mereka melirik saya sebentar, lalu berlalu. Akhirnya satpam itu mengangguk. "Oke, Pak boleh naik, tapi harus diantar security sampai depan unit." Diantar? Seperti tahanan yang harus dijaga. Tapi saya diam saja. Saya ikuti security yang satunya naik lift. Di dalam lift, saya berdiri di pojok. Cermin besar di dinding lift memantulkan bayangan saya. Seorang pria tua dengan rambut memutih, kulit sawo matang keriput, tangan yang kasar karena kerja bertahun-tahun. Saya terlihat tidak pantas di tempat seperti ini. Lift berhenti di lantai 25. Koridor apartemen lebar dengan karpet merah tebal. Lukisan-lukisan abstrak di dinding. Lampu kuning redup yang hangat. Security mengantar saya sampai depan unit 25/5, lalu ketuk pintu. Dinda yang membuka. Wajahnya cantik dengan riasan natural. Pakai daster sutra ungu yang jatuh anggun. Tapi ekspresinya saat melihat saya ada yang berubah. Bukan senyum lebar seperti dulu, tapi senyum kaku, canggung, seperti melihat tamu yang datang di waktu yang tidak tepat. "Pak, kenapa tidak telepon dulu?" tanyanya. Suaranya pelan, mungkin takut tetangga dengar. "Bapak kangen sama kamu, Nak," kata saya. Suara saya bergetar sedikit. "Oh, masuk deh, Pak. Tapi sebentar ya, Dinda ada tamu nanti jam 5. "Masuk. Tapi sebentar." "Bukan, Pak. Alhamdulillah Bapak datang. Duduk dulu, Dinda buatkan teh manis." Seperti dulu. Di dalam apartemen, saya merasa seperti orang asing yang tersesat masuk istana. Lantai parket coklat mengkilap. Sofa kulit putih besar menghadap TV LED 75 inci. Lukisan abstrak mahal di dinding. Meja kaca dengan vas bunga mawar merah segar. Parfum ruangan yang wanginya mahal. AC sejuk yang tidak berisik. Semuanya sempurna. Terlalu sempurna untuk orang seperti saya. Saya takut duduk di sofa. Takut kotor. Celana kain saya mungkin masih berdebu dari perjalanan. Sendal jepit saya sudah pasti tidak pantas menginjak lantai semahal ini. "Dinda, Bapak bawa jeruk," kata saya sambil mengangkat kantong plastik yang mulai robek. "Oh, taruh di dapur aja, Pak," katanya tanpa melihat. "Taruh di dapur." "Tidak ada." "Makasih ya, Pak." "Tidak ada." Wah, jeruk kesukaan Dinda. Tidak ada pelukan. Seolah saya tukang buah yang mengantar pesanan. Saya ke dapur. Dapur yang besar dengan kabinet putih mewah, kompor tanam, kulkas 2 pintu yang tinggi sekali. Saya taruh kantong plastik jeruk di meja island yang dingin. Di sebelahnya ada buah-buahan impor dalam keranjang rotan, apel Washington, anggur Australia, kiwi Selandia Baru.
Jeruk medan saya terlihat. Kampungan di samping buah-buah itu. Saya keluar dari dapur. Dinda berdiri di ruang tamu. Main HP. Tidak ada ngobrol. Tidak ada tanya. "Pak, gimana kabarnya? Sehat? Sudah makan?" Seperti dulu. "Dinda, Bapak mau tanya. Bulan depan kan ulang tahun kamu." Kata saya hati-hati. "Iya Pak, ada acara di hotel. Nanti Dinda kirim undangan. Bapak boleh datang kan?" Dinda terdiam sebentar. "Ya boleh Pak." "Boleh." Bukan, "Pasti Pak, Bapak harus datang." Tapi, "boleh." Seperti memberikan izin. 10 menit kemudian, Dinda melirik jam tangan Cartier di pergelangan tangannya. "Pak, maaf ya. Dinda, ada acara arisan sama teman-teman. Lain kali kalau Bapak mau datang, kabari dulu ya, supaya Dinda bisa luangin waktu." Kabari dulu. Luangin waktu. Untuk anak sendiri ke bapaknya, harus janji terlebih dahulu. Saya pulang dengan hati yang remuk seperti kertas yang diremas. Di dalam busway yang penuh sesak, berdiri berjejalan dengan penumpang lain. Saya menangis. Air mata mengalir diam-diam. Saya usap dengan punggung tangan yang kasar. Beberapa penumpang melirik, tapi tidak ada yang bertanya. Jakarta memang begitu. Orang-orang terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri. Apakah ini hasil 25 tahun saya membesarkan dia? Apakah ini balasan saya mengorbankan segalanya untuk dia? Ya Allah, di mana salahnya saya? Hari-hari berlalu seperti air yang mengalir lambat. Rutinitas yang sama. Bangun subuh, sholat, sarapan seadanya. Kadang cuma teh manis dengan roti tawar sisa kemarin. Kalau hari Jumat, saya sholat Jumat di Masjid At-Taqwa. Di sana saya bertemu teman-teman sesama pensiunan. Pak Mahmud yang dulu kepala RT, Pak Joko yang dulu guru SD, Pak Hendra yang dulu supir angkot. Kami ngobrol sebentar setelah sholat. "Pak Arif, anak sudah jarang pulang ya?" tanya Pak Mahmud suatu hari. Dia tahu karena dulu Dinda sering main ke rumahnya saat kecil. "Iya Pak, dia sibuk," jawab saya singkat. "Anak kalau sudah kaya, suka gitu. Lupa sama akar," komentar Pak Joko sambil menggeleng. Saya cuma tersenyum pahit. Lupa sama akar, mungkin memang begitu. Beberapa kali saya diundang ke acara keluarga Wijaya, keluarga mertua Dinda. Tapi perlakuan mereka, ya Allah, membuat saya sakit hati. Luka yang tidak terlihat tapi terasa sampai ke tulang. Tahun lalu, saat Lebaran, ada acara besar di rumah orang tua Kevin di Pondok Indah. Rumah besar seperti istana yang saya lihat di TV. Halaman luas dengan rumput hijau yang dipangkas rapi seperti karpet. Kolam renang biru dengan air yang jernih. Taman dengan bunga-bunga impor. Tamu-tamu datang dengan mobil-mobil mewah. BMW, Mercedes, Alphard parkir di halaman yang muat puluhan mobil. Saya datang naik Transjakarta dari Blok M ke Lebak Bulus, lalu ojek online 25.000. Saya pakai baju batik terbaik saya. Sudah kusam warnanya dari merah marun jadi oranye pudar, tapi sudah saya setrika rapi sampai tidak ada lipatan. Celana kain hitam yang sudah agak pendek di pergelangan kaki karena sering kena mesin cuci. Peci hitam di kepala. Itu pakaian terbaik yang saya punya. Sampai di depan rumah, satpam di pos jaga menatap saya, curiga. "Mau kemana Pak?" "Diundang keluarga Wijaya." "Nama?" "Arif Santoso." Dia cek di daftar tamu. Lama. "Tidak ada namanya Pak." "Saya ayah Dinda, menantu Bapak Wijaya." "Oh." Dia memandang saya dari atas sampai bawah. "Sebentar Pak, saya konfirmasi dulu." Menunggu di depan gerbang, sementara mobil-mobil mewah masuk dengan lancar tanpa dicek. Hanya saya yang harus konfirmasi. Akhirnya, saya diperbolehkan masuk, tapi harus jalan kaki dari gerbang ke rumah utama. Jaraknya sekitar 100 meter. Saya jalan sambil melintasi mobil-mobil mewah yang parkir rapi. Di rumah, dekorasi lebaran yang mewah. Janur kuning dipasang di pintu dengan ornamen emas. Pelaminan hijau gold di ruang tamu yang besar. Tamu-tamu pakai baju koko mahal, kebaya brokat, mukena sutra. Mereka ngobrol sambil ketawa, makan kue-kue kering dari toples kristal.
minum dari gelas wine meski isinya sirup. Ibu Magdalena Wijaya, mertua Dinda, menyambut tamu-tamu dengan ramah. Pakai kebaya hijau Tosca dengan bros berlian yang berkilau. Senyum lebar, pelukan hangat untuk tamu-tamunya. "Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya," katanya dengan suara merdu. Tapi saat melihat saya, "Oh Pak Arif, sudah datang," katanya datar. Tidak ada senyum, tidak ada pelukan. "Silakan duduk di belakang ya, di dekat dapur, supaya tidak terganggu sama tamu-tamu penting." Belakang, dekat dapur, seperti pembantu, bukan seperti besan, bukan seperti keluarga. Saya mengangguk pelan, tidak berani protes. Saya jalan ke belakang, melewati ruang tamu yang ramai. Beberapa tamu memandang saya, bisik-bisik. "Siapa itu? Kayaknya sopir atau tukang kebun. Kok pakai baju begitu datang ke acara ini?" Di belakang, dekat dapur yang penuh asap masakan, ada meja kecil dengan kursi plastik. Di situ saya duduk sendirian. Pembantu-pembantu keluar masuk bawa nampan. Bau opor ayam, rendang, ketupat, dan sambal goreng kentela menguar. Perut saya keroncongan, tapi saya tidak berani ambil makanan. Saya tunggu sampai diberi. Saya lihat Dinda dari jauh. Dia cantik dengan kebaya putih bordir emas. Rambut disanggul rapi dengan bunga melati. Dia bersosialisasi dengan tamu-tamu. Tertawa, bersalaman, foto-foto. Tapi tidak menghampiri saya. Bahkan tidak melirik ke arah saya. Seolah saya tidak ada. Kevin sesekali melirik ke arah saya. Wajahnya terlihat tidak enak. Mungkin dia mau menghampiri. Tapi ibunya, Bu Magdalena, terus di sampingnya mengajak dia ngobrol dengan tamu-tamu penting. Jadi Kevin tidak bisa meninggalkan posnya. Saat makan siang, saya tunggu sampai semua tamu mengambil makanan di buffet yang panjang dengan tatakan perak mengkilap. Setelah antrian sepi, saya ambil piring, ambil nasi sedikit, opor ayam 1 potong paha, rendang 1 potong kecil, kentang balado. Saya makan sendirian di kursi plastik belakang rumah. Rasanya entah kenapa tidak enak. Bukan karena masakannya tidak enak, tapi karena hati saya sakit. Yang paling menyakitkan adalah saat foto keluarga besar. Fotografer memanggil semua keluarga Wijaya berkumpul di depan pelaminan. "Yuk Bapak Ibu, kumpul semua, keluarga besar Wijaya." Saya berdiri dari kursi, mau ikut. Tapi Bu Magdalena mengangkat tangan, memberi kode stop. "Pak Arif, tidak usah ikut ya. Ini foto keluarga inti saja." Keluarga inti. Saya bukan keluarga inti. Saya ayah dari istri cucunya. Tapi saya bukan keluarga inti. Saya berdiri di pinggir, melihat mereka foto. Bapak Wijaya yang besar, berbadan tegap dengan kumis tebal. Bu Magdalena yang anggun. Kevin dan Dinda di tengah. Saudara-saudara Kevin dengan pasangan mereka. Semua tersenyum. Klik, flash, klik, flash. Sementara saya di luar frame. Seperti penonton. Seperti orang yang tidak berhak masuk ke dalam kehidupan itu. Pulang malam itu, saya naik ojek online lagi. Di dalam motor, sambil melintasi jalan-jalan Jakarta yang ramai, saya buka HP, buka galeri. Lihat foto-foto lama. Foto saya menggendong Dinda kecil pertama kali. Dia baru lahir dengan kulit merah dan mata terpejam. Foto saya antar dia, sekolah pertama kali ke SD negeri. Dia pakai seragam putih merah yang kebesaran, ransel pink Hello Kitty. Saya berjongkok di sampingnya sambil tersenyum lebar. Foto wisuda dia dari universitas. Dia pakai toga biru dengan tali kuning. Saya di sampingnya pakai baju batik coklat. Kami berdua tertawa. Saya yang selalu ada di setiap momen penting hidupnya. Sekarang, saya cuma bayangan. Bayangan yang tidak diundang ke dalam kebahagiaan anaknya sendiri. Air mata saya menetes lagi. Angin malam Jakarta dingin menerpa wajah. Tapi lebih dingin hati saya. Di kampung, tetangga mulai berbicara. Mereka tahu, entah dari mana mereka tahu. Mungkin karena melihat saya yang semakin jarang dikunjungi Dinda. Mungkin karena mendengar percakapan saya di gang. Jakarta memang kota besar, tapi
Kampung tetaplah kampung. Gosip menyebar seperti api di rumput kering. Bu Ani, penjual nasi uduk, suatu pagi berkata sambil menyendok nasi ke piring, "Pak Arif, anak Bapak kan sudah kaya sekarang. Rumah mewah, mobil bagus. Kok Bapak masih ngekos di sini? Harusnya tinggal sama dia dong. Kasihan Bapak sudah tua sendirian." Saya cuman tersenyum pahit. "Ah, Bapak nyaman di sini kok, Bu, dekat masjid." "Tapi tetap aja, Pak. Anak kok tidak ngajak orang tua tinggal bareng? Gimana tuh?" Saya diam. Mau jawab apa? Bilang anak saya malu dengan saya? Bilang saya tidak dianggap di keluarga barunya? Pak Budi, tetangga sebelah, lebih blak-blakan. Suatu sore saat kami berdua duduk di depan gang sambil minum teh celup, dia bilang, "Pak Arif," saya bilang, "jujur ya, anak yang tidak mengurus orang tua itu, namanya tidak berbakti, berdosa. Dinda harus diingatkan. Bapak jangan terlalu nurut sama anak, nanti malah dikira lemah." "Ah, dia sibuk Pak," bela saya. Masih membela anak sendiri. "Sibuk apanya? Orang kaya gitu kok nggak bisa kasih uang bulanan ke Bapak? Nggak bisa beliin rumah yang lebih bagus? Ini namanya durhaka, Pak." Durhaka. Kata itu menusuk. Anak durhaka. Apakah Dinda benar-benar durhaka? Atau saya yang terlalu berharap banyak? Yang lebih menyakitkan lagi adalah saya melihat kehidupan Dinda di media sosial. Instagramnya penuh postingan. Family time with the Wijayas. Foto dengan keluarga Wijaya di restoran mewah. Sunday brunch with Mama. Foto dengan Bu Magdalena di hotel bintang 5. Mereka pakai dress matching. Girls trip to Bali with the best mother-in-law. Foto mereka di Ubud, di depan sawah terasering, pakai kaftan putih dan topi jerami. Untuk keluarga Wijaya, dia punya waktu. Untuk saya, tidak. Saya coba telepon, berkali-kali. Pagi, siang, sore. Tidak diangkat. WhatsApp saya kirim. "Dinda, Bapak mau tanya sesuatu. Bisa telepon?" Read, tapi tidak ada balasan. Berjam-jam kemudian, baru dijawab. "Maaf Pak, Dinda lagi sibuk banget. Ada apa Pak?" Kering, dingin, seperti pesan otomatis. "Bapak cuma kangen ngobrol." "Iya Pak, nanti ya kalau Dinda lagi free. Busy banget nih." Busy, sibuk. Untuk Bapak sendiri, anak sibuk. Kadang Dinda transfer uang, 2 juta, 3 juta. Masuk ke rekening BRI saya yang saldonya cuma ratusan ribu. Saya tidak ambil uang itu, saya biarkan mengendap. Bukan karena sombong, tapi karena saya tidak butuh uang, saya butuh dia. Saya butuh anak saya duduk di sebelah saya, ngobrol tentang hari-harinya, tertawa bersama, makan Indomie rebus di dapur sambil nonton TV, seperti dulu. Uang tidak bisa menggantikan kehangatan. Uang tidak bisa mengisi kekosongan hati orang tua yang diabaikan. Malam-malam, setelah sholat Isya, saya duduk di mushola kecil di pojok rumah, sajadah biru di bawah saya. Saya angkat tangan, berdoa panjang, air mata menetes membasahi pipi yang keriput. Ya Allah, apakah saya salah mendidik dia? Apakah saya kurang memberi kasih sayang waktu kecil? Apakah karena saya terlalu sibuk kerja, dia jadi tidak dekat dengan saya? Ya Allah, kembalikan anak saya. Kembalikan Dinda yang dulu. Dinda yang peluk saya sebelum tidur. Dinda yang bilang, "Pak, I love you," setiap pagi sebelum sekolah. Ya Allah, jangan ambil anak satu-satunya dari saya. Tapi Allah tidak menjawab langsung. Allah menguji saya lebih jauh. Ujian yang semakin berat. Sebulan yang lalu, saat saya lagi rebahan sore di rumah sambil dengerin radio, HP saya berbunyi. Notifikasi WhatsApp dari Dinda. Hati saya langsung berbunga. Akhirnya, dia ingat, "Bapak." Saya buka dengan tangan gemetar. "Pak, tanggal 15 ada ulang tahun Dinda. Pesta di The Ritz-Carlton Mega Kuningan. Bapak datang ya." Hati saya senang, sangat senang. Sampai saya berdiri dari kasur, tersenyum lebar sendirian. Akhirnya, Dinda masih ingat saya. Dinda masih mau saya ada di hari spesialnya. Saya akan datang. Apapun yang terjadi, saya akan hadir untuk anak saya. Tapi kemudian, saya berpikir, pesta
Di The Ritz-Carlton, hotel bintang 5 di Mega Kuningan. Pasti pestanya mewah. Tamu-tamunya orang kaya semua. Dan saya punya apa? Saya buka lemari pakaian yang kecil. Isinya cuma beberapa baju batik cap yang sudah luntur. Celana kain hitam yang melar. Baju koko putih untuk sholat Jumat yang sudah kuning di ketiak. Tidak ada satupun pakaian yang pantas untuk acara seperti itu. Saya ke Tanah Abang, naik busway, lalu jalan kaki menelusuri pasar yang ramai. Bau kain menguar. Pedagang teriak-teriak menawarkan dagangan. Batik murah, batik tulis, harga grosir. Saya masuk toko demi toko. Tanya harga baju koko yang bagus. Yang ini 450.000, Pak. Terlalu mahal. Yang itu 350.000. Masih mahal. Akhirnya, saya beli baju batik cap seharga 150.000. Sudah termurah yang saya bisa dapat. Warnanya coklat tua dengan motif parang. Celana kain hitam 80.000. Total 230.000. Hampir sepertiga dari uang pensiun bulan ini. Tapi, tidak apa. Ini untuk hari spesial Dinda. Saya harus terlihat layak. Sampai rumah, saya coba pakaian itu. Saya berdiri di depan cermin kecil di kamar. Cermin yang retakannya membagi wajah saya jadi dua. Baju batiknya pas di badan. Celana kainnya rapi. Tapi entah kenapa, saya masih terlihat seperti orang kampung. Warna kulit saya sawo matang yang gosong karena sering jalan kaki di bawah terik matahari. Rambut putih yang tipis, wajah keriput. Tidak ada yang bisa saya ubah. Hari H, ulang tahun Dinda tiba. Tanggal 15 bulan ini. Hari Sabtu. Cuaca cerah. Langit biru Jakarta yang jarang terlihat karena polusi. Saya bangun jam 4 subuh. Syalat subuh. Berdoa khusus. Ya Allah, mudahkan hari ini. Pertemukan saya dengan anak saya dengan baik. Setelah salat, saya mandi. Saya gosok badan sampai bersih. Pakai sabun Lifebuoy batang yang murah tapi harum. Sikat gigi sampai putih. Sisir rambut putih saya, pakai minyak rambut tanco yang bau melati. Jam 8 pagi, saya sudah siap. Pakai baju batik coklat baru. Celana kain hitam baru. Peci hitam. Sendal jepit swallow. Saya tidak punya sepatu yang layak. Saya lihat cermin lagi. Tidak sempurna. Tapi ini yang terbaik yang saya bisa. Saya berangkat jam 10 pagi. Acara jam 1 siang. Tapi saya mau datang lebih awal. Naik busway dari Blok M. Ganti di Dukuh Atas. Lalu naik MRT sampai Bundaran HI. Keluar dari stasiun, saya jalan kaki ke Mega Kuningan. Sekitar 2 kilometer. Kaki saya pegal. Sendal jepit saya mulai bikin lecet di jempol kaki. Tapi saya terus jalan. The Ritz-Carlton Mega Kuningan. Gedung tinggi menjulang dengan kaca-kaca berkilau, memantulkan matahari. Di depan ada air mancur besar. Mobil-mobil mewah parkir di depan. Rolls-Royce, Bentley, Porsche. Valet parking berseragam rapi membukakan pintu mobil untuk tamu-tamu. Saya jalan masuk lewat pintu utama. Pintu kaca otomatis terbuka. AC dingin langsung menerpa. Lantai marmer putih mengkilap seperti cermin. Chandelier kristal besar tergantung di langit-langit lobi. Sofa-sofa bludru merah untuk tamu. Resepsionis cantik berseragam rapi tersenyum profesional. Security di lobi, 2 orang berbadan besar, pakai jas hitam dan earpiece menatap saya. Pandangan mereka menilai dari atas sampai bawah. Saya dengan baju batik yang sudah kusam setelah perjalanan berkeringat, celana kain yang agak basah di paha, sendal jepit yang dekil. Saya tunjukkan HP saya. Screenshot WhatsApp dari Dinda. Saya diundang ke pesta di ballroom Champagne. Salah satu security itu melihat HP saya. Layar HP Samsung J2 yang retak di pojok. Dia membaca, lalu menatap saya lagi. Ballroom Champagne, lantai 5, Pak. Katanya dengan nada meremehkan. Saya naik lift. Di dalam lift ada beberapa tamu lain. Mereka pakai gaun malam berkilau, jas Armani, perhiasan berlian. Parfum mereka harum mahal. Mereka mengobrol dalam bahasa Inggris campur Indonesia. This party gonna be lit. I heard they spent like 500 million for this. 500 juta. Untuk satu pesta ulang tahun.
Angka yang tidak bisa saya bayangkan. Lift berhenti di lantai 5. Saya keluar. Koridor lebar dengan karpet merah tebal. Lampu-lampu kristal di dinding. Arah panah ballroom champagne menunjuk ke kanan. Saya ikuti. Jantung saya berdegup kencang. Di depan pintu ballroom ada 2 orang security lagi. Dan meja registrasi dengan 2 wanita cantik pakai dress hitam. Mereka tersenyum melihat tamu-tamu lain. Tapi saat melihat saya, senyum mereka pudar. "Nama Bapak?" tanya salah satu. "Arif Santoso." Dia cek di daftar. Scroll layar iPad. Lama. "Tidak ada namanya, Pak." "Saya ayah Dinda. Dinda Wijaya yang ultah." "Oh." Dia menatap rekannya. Mereka berbisik. Lalu salah satu masuk ke dalam ballroom. Saya tunggu. Deg-degan. Tamu-tamu lain masuk dengan lancar. Ada yang datang dengan kado besar dibungkus pita emas. Ada yang bawa bunga buket mawar merah setinggi 1 meter. Saya tidak bawa apa-apa. Saya hanya bawa diri saya. Dan doa. Wanita tadi keluar lagi. "Pak, silakan masuk. Tapi tolong duduk di bagian belakang ya." Bagian belakang. Lagi. Saya masuk. Dan pemandangan di depan mata saya membuat saya terpaku. Ballroom besar dengan langit-langit tinggi. Chandelier kristal raksasa tergantung di tengah. Bunga-bunga segar, mawar, anggrek, hydrangea di setiap sudut. Meja-meja bundar dengan taplak emas berkilau. Kursi dengan cover satin putih dan pita emas. Panggung besar dengan backdrop Happy 25th Birthday Dinda dengan huruf-huruf bunga pink dan gold. DJ booth dengan lampu-lampu LED warna-warni. Tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Mereka semua pakai pakaian mewah, gaun-gaun bermerek, jas-jas tailored, perhiasan berkilau. Mereka tertawa, bersalaman, foto-foto dengan background Instagramable. Dan saya, dengan baju batik kusam dan sendal jepit. Saya duduk di kursi paling belakang, di pojok, dekat dengan pintu darurat. Meja saya tidak ada centerpiece bunga, tidak ada name card, seperti kursi cadangan yang tidak seharusnya terisi. Dari jauh, saya lihat Dinda. Ya Allah, anak saya cantik sekali. Dia pakai gaun putih off-shoulder dengan payet-payet berkilau. Rambutnya disanggul elegan dengan mahkota kecil berlian. Makeup flawless. Dia berdiri di dekat stage, menyambut tamu-tamu dengan Kevin di sampingnya. Kevin pakai jas hitam Hugo Boss dengan dasi kupu-kupu. Mereka terlihat sempurna, seperti pangeran dan putri di dongeng. Saya tersenyum melihat dia, walau dari jauh. Walau dia tidak melihat saya bahagia melihat dia bahagia. Tamu-tamu terus berdatangan. Ibu Magdalena dengan gaun hijau emerald berpayet. Bapak Wijaya dengan jas abu-abu custom. Saudara-saudara Kevin dengan pasangan mereka. Teman-teman Dinda dari universitas, rekan bisnis Kevin. Mereka semua elegan. Semua pantas ada di sini. Musik mulai mengalun. DJ mulai putar lagu-lagu upbeat. Can't Stop the Feeling. Justin Timberlake menggetarkan speaker. Beberapa tamu mulai goyang-goyang kecil sambil foto selfie. Saya duduk diam. Tangan saya di pangkuan. Tidak tahu harus berbuat apa. Saya merasa seperti orang asing yang nyelonong ke pesta orang lain. Seorang waitress menghampiri dengan nampan berisi welcome drink, champagne dalam flute glass kristal. Dia tawarkan ke semua orang di meja sebelah saya. Tapi saat sampai di saya, dia lewat begitu saja. Tidak menawarkan. Saya menelan ludah, haus, tapi tidak berani minta. Acara dimulai. MC, seorang pria muda dengan jas merah maron dan gaya bicara energik, naik ke stage. "Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the 25th birthday celebration of our gorgeous birthday girl, Dinda Wijaya." Tepuk tangan riuh. Sorak-sorai, lampu-lampu disko menyala. "Today is a very special day. Dinda is not just celebrating her birthday, but also celebrating her success, her beautiful life, and her wonderful family." Dinda naik ke stage. Spotlight menyinari dia. Dia melambai sambil tersenyum lebar. Semua orang bertepuk tangan. Kamera-kamera mengarah ke dia. "Dinda, happy birthday sayang. You look absolutely stunning." "Thank you," kata Dinda kemik dengan suara riang.
MC melanjutkan. Now, before we continue, let's have Dinda's beloved family come up to the stage. Her loving husband Kevin, her amazing mother-in-law, Mrs. Magdalena Wijaya, and her supportive father-in-law, Mr. Hendrik Wijaya. Mereka naik ke stage, berdiri di sebelah Dinda. Satu keluarga yang harmonis, foto bersama, kamera flash berkali-kali. This beautiful family has supported Dinda throughout her journey. Let's give them a round of applause. Tepuk tangan lagi. Saya ikut bertepuk tangan. Dari belakang. Sendirian. Tidak ada yang memanggil nama saya. Tidak ada her amazing father. Tidak ada the man who raised her. Seolah saya tidak ada. Seolah saya tidak pernah ada dalam hidupnya. Air mata mulai berkumpul di pelupuk mata saya. Saya kedip-kedipkan mata cepat. Jangan menangis. Jangan di sini. Acara berlanjut. Ada slideshow foto-foto Dinda dari kecil sampai sekarang. Foto dia baby pakai baju pink. Foto dia SD lagi upacara. Foto dia SMA lagi prom. Foto dia kuliah lagi wisuda. Foto dia traveling ke berbagai negara. Foto dia menikah dengan Kevin di gereja besar. Tapi tidak ada satupun foto saya. Padahal saya ada di hampir semua momen itu. Saya yang foto dia pertama kali. Saya yang gendong dia di upacara SD. Saya yang antar dia prom pakai motor bebek. Saya yang nangis di wisudanya. Tapi dalam slideshow itu, saya dihapus, diedit, dihilangkan dari sejarah hidupnya. Lagu A Thousand Years, Christina Perri mulai diputar. Dinda dan Kevin menari di tengah ballroom. Lampu redup. Spotlight hanya ke mereka berdua. Romantik, indah. Tamu-tamu mengelilingi sambil merekam video. Saya menonton dari jauh. Hati saya sakit, tapi saya tersenyum karena dia bahagia. Dan kebahagiaan anak adalah kebahagiaan orang tua, kan? Setelah itu, acara dinner buffet. Tamu-tamu berbaris mengambil makanan di meja panjang yang penuh dengan hidangan mewah. Wagyu steak, salmon grill, pasta truffle, sushi, salad, dessert-dessert cantik. Semuanya terlihat enak. Saya tunggu sampai semua orang selesai. Lalu, saya bangun. Jalan pelan ke buffet. Kaki saya sudah pegal. Sendal jepit saya berbunyi ceplik-ceplik di lantai. Saya ambil piring. Tapi, tangan saya gemetar. Gugup. Merasa tidak pantas. Pak, dari mana? Tanya salah satu tamu wanita muda sambil menatap saya aneh. Saya ayah Dinda, jawab saya pelan. Oh, dia menatap saya dari atas ke bawah, lalu pergi tanpa bilang apa-apa. Saya tahu dia bilang ke teman-temannya. Mereka semua melirik saya, bisik-bisik, tertawa kecil. Itu beneran ayahnya? Kok pakai baju begitu? Mungkin ayah angkat atau apa. Kasihan juga si Dinda punya ayah kayak gitu. Kata-kata mereka sampai ke telinga saya, seperti jarum yang menusuk-nusuk. Saya tidak jadi ambil makanan. Saya kembali ke kursi belakang. Duduk diam, perut lapar, tapi hati lebih sakit dari lapar. Kemudian, disaster terjadi. Saya tidak tahu siapa yang mulai. Mungkin salah satu teman Dinda yang sok tahu. Atau mungkin Bu Magdalena yang memang tidak suka saya dari awal. Seorang wanita muda, pakai dress biru royal dengan perhiasan emas, menghampiri saya. Excuse me Pak, Bapak siapa ya? Security bilang, Bapak bukan ada di daftar tamu. Saya Arif, ayah Dinda. Ayah? Dia menatap saya tidak percaya. Tapi kenapa pakai baju begitu? Ini baju terbaik saya. Oh, dia tersenyum sinis. Well, maybe you should go outside. This is a high-class event. Go outside, keluar, karena saya tidak high class. Sebelum saya sempat menjawab, dia memanggil security. Security, ada orang yang tidak jelas di sini. Tolong dikeluarkan. Dua security datang menghampiri. Pak, Anda siapa? Kami tidak melihat nama Anda di daftar tamu VIP. Saya ayah Dinda. Suara saya mulai bergetar. Ayah, security itu ragu. Kok tidak ada yang bilang? Tamu-tamu mulai memperhatikan. Mereka berhenti ngobrol, berhenti makan, menatap saya. Seperti tontonan. Ini pasti salah paham, kata security yang satunya. Pak, mungkin Bapak salah acara.
Keluar dulu ya." "Tidak, saya tidak salah. Ini ulang tahun anak saya." "Ayah apa? Kok pakai baju kampungan gitu?" Celetuk seseorang dari kerumunan. Tawa kecil mulai terdengar. Mungkin ayah tiri, atau dia bohong. Kasian banget sih, ngaku-ngaku ayah orang. Kevin mencoba menengahi. Dia berjalan cepat ke arah saya. "Pak Satpam, ini memang ayah istri saya. Pak Arif, ayah Dinda. Tolong jangan kasar." Tapi Bu Magdalena datang. Wajahnya dingin. Mata tajam menatap saya dengan pandangan jijik. "Pak Arif," katanya dengan suara yang keras, semua orang bisa dengar. "Ini acara high class. Semua tamu di sini adalah orang-orang penting. Pengusaha, direktur, artis. Bapak tidak cocok di sini. Tamu-tamu merasa tidak nyaman. Lebih baik Bapak pulang. Nanti Kevin akan antar uang taksi." Uang taksi. Seperti mengemis. Seperti pengemis yang dianggap mengganggu. "Tapi ini ulang tahun anak saya," kata saya. Suara saya pecah. Air mata sudah tidak bisa ditahan lagi. Dinda berdiri di dekat stage. Dia mendengar semuanya. Semua tamu menatapnya, menunggu reaksinya. "Dinda," panggil saya. Dia menunduk, tidak menjawab. "Dinda, Bapak yang besarkan kamu. Bapak yang kerja siang malam supaya kamu bisa sekolah bagus, kuliah di universitas mahal, punya hidup yang enak. Sekarang Bapak tidak pantas ada deh. Kamu malu dengan Bapak? Malu dengan baju lusuh Bapak? Tapi kamu tahu tidak? Gedung ini, The Ritz-Carlton Mega Kuningan ini, siapa pemiliknya?" Semua orang menatap saya bingung. Musik benar-benar berhenti. Hanya terdengar desis AC dan gumaman bingung tamu-tamu. Saya keluarkan dompet tua saya. Kulit coklat yang sudah retak-retak. Di dalamnya ada kartu nama usang. Sudah kuning di pinggir-pinggirnya. Saya tunjukkan ke udara. Tangan saya gemetar tapi tegas. "Arif Santoso, Komisaris PT Mega Properti Indonesia, pemegang saham 40% gedung The Ritz-Carlton Mega Kuningan." Syok. Seluruh ballroom terdiam seperti waktu berhenti. Mulut-mulut terbuka, mata membesar. Tidak ada yang bergerak. Dinda pucat pasi. Wajahnya seperti melihat hantu. "Pak, apa maksud Bapak? Bapak pensiun dari PNS tahun 2015. Gaji memang pas-pasan. Tapi jauh sebelum itu, tahun 1990-an, Bapak punya investasi properti kecil-kecilan. Tanah warisan dari kakek kamu, tanah 2,0 meter persegi di Mega Kuningan, yang waktu itu masih sawah. Bapak jual sebagian, Bapak belikan tanah lain yang lebih luas. Tanah itulah yang sekarang jadi gedung ini." Saya berhenti sebentar. Napas saya terengah-engah. Jantung berdebar keras. Tapi saya teruskan. Tahun 2005, developer Singapura datang. Mereka mau bangun hotel bintang 5. Mereka tawarin Bapak 2 pilihan. Jual tanah dengan harga tinggi atau jadi investor dengan bagi hasil. Bapak pilih jadi investor. Karena Bapak percaya tanah ini akan jadi emas suatu hari. Dan Bapak benar. Tamu-tamu mulai berbisik, saling pandang, tidak percaya. Setiap bulan, Bapak dapat dividen dari operasional hotel ini, ratusan juta rupiah per bulan. Tapi Bapak tidak pernah sentuh uang itu. Bapak simpan semua. Untuk warisan kamu, Dinda. Untuk cucu-cucu Bapak nanti. Bapak tetap hidup sederhana dengan uang pensiun PNS yang 4 juta sebulan. Karena Bapak tidak mau kamu cinta Bapak karena harta. Bapak mau kamu cinta Bapak karena Bapak ayahmu. Air mata mulai mengalir di pipi saya. Tapi saya tidak usap. Biarkan mengalir. Kevin syok. Mulutnya terbuka, tapi tidak keluar suara. Bu Magdalena terlihat pucat. Semua arogan di wajahnya tadi lenyap. Tergantikan dengan ketakutan. Di kerumunan tamu, seorang pria berkacamata usia 50-an, pakai jas hitam dengan badge nama, muncul. Wajahnya panik. Pak Handoko Gunawan, General Manager The Ritz-Carlton Mega Kuningan. Kami meeting bulanan membahas okupansi rate dan revenue. Dia tahu saya. "Pak Arif." Pak Handoko berlari kecil menembus kerumunan. Napasnya terengah.
Maaf Pak, saya tidak tahu Bapak ada di sini. Kenapa tidak bilang ke saya? Kenapa tidak telepon? Saya siapkan presidential suite kalau Bapak datang. Dia berhenti di depan saya, membungkuk dalam, hampir 90 derajat. Gestur penghormatan tertinggi dalam budaya Indonesia. Pak, ini ada masalah apa? Kenapa ada di sini sendirian di kursi belakang? Ini tidak pantas. Pak Handoko menoleh ke security yang tadi mau mengusir saya. Matanya menyala marah. Kalian, ini Pak Arif Santoso, Komisaris PT Mega Property Indonesia. Pemilik gedung ini, kalian berani mengusir beliau? Dua security itu langsung pucat, membungkuk berkali-kali. Maaf Pak, kami tidak tahu. Mohon maaf. Pak Handoko menoleh ke semua tamu yang menatap dengan syok. Ladies and gentlemen, please. This is Mr. Arif Santoso. He is one of the shareholders of this building. He owns 40% of this property. Whatever happened here, I sincerely apologize on behalf of the Ritz-Carlton management. Tamu-tamu yang tadi tertawa mengejek. Sekarang terdiam malu. Yang tadi foto saya dengan meremehkan. Sekarang menyembunyikan HP mereka. Yang tadi bilang saya orang tidak jelas. Sekarang menunduk tidak berani tatap mata saya. Bu Magdalena, yang tadi angkuh meminta saya keluar, sekarang berdiri dengan wajah seperti tertangkap basah mencuri. Tangannya gemetar memegang clutch bag mewahnya. Pak Arif, saya tidak tahu, katanya terbata. Tidak tahu apa Bu Magdalena? Suara saya dingin, lebih dingin dari AC ballroom ini. Tidak tahu saya punya harta? Jadi kalau saya miskin, boleh diusir? Boleh diperlakukan seperti sampah? Bukan begitu, Pak. Lalu apa? Ibu perlakukan saya seperti orang rendahan. Disuruh duduk di belakang dekat dapur. Tidak diperbolehkan foto keluarga. Karena apa? Karena baju saya lusuh? Karena saya naik Transjakarta? Karena saya tidak pamer harta? Bu Magdalena tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata keluar. Saya berjalan maju ke tengah ballroom. Semua mata mengikuti. Langkah saya pelan tapi tegas. Berhenti di depan Dinda yang masih berdiri di dekat stage. Dinda, suara saya lembut sekarang, penuh luka. Kamu tahu tidak kenapa Bapak hidup sederhana? Kenapa Bapak tetap ngekos di Kebayoran Lama yang cuma 1.500.000 sebulan, padahal Bapak punya ratusan juta di rekening? Kenapa Bapak naik Transjakarta, padahal Bapak bisa beli mobil mewah cash? Dinda menangis. Air matanya jatuh membasahi make up yang sempurna. Maskara mulai luntur. Karena Bapak mau kamu belajar nilai. Bapak mau kamu tahu bahwa hidup bukan tentang pamer harta. Bapak mau kamu menghargai orang bukan dari pakaian, tapi dari hati. Almarhum ibumu, Bu Sari, dulu bilang, Mas, jangan tunjukkan semua harta kita ke Dinda. Biar dia belajar hidup sederhana. Biar dia tahu susahnya cari uang. Biar dia tidak jadi anak yang sombong. Saya menarik napas dalam. Dan Bapak ikuti nasihat itu. Bapak hidup sederhana, tidak pamer. Tapi ternyata suara saya pecah. Ternyata kamu malah jadi malu sama Bapak. Pak, maafin Dinda. Dinda berlutut. Di tengah ballroom. Di depan semua tamunya. Gaun putihnya menyentuh lantai. Dinda salah. Dinda sudah salah besar. Dinda terpengaruh lingkungan. Dinda malu dengan kesederhanaan Bapak, padahal itu kemuliaan Bapak. Kevin ikut berlutut di samping Dinda. Wajahnya penuh penyesalan. Pak, saya juga minta maaf. Saya membiarkan istri saya tidak menghormati Bapak. Saya lemah. Saya takut sama Mama. Tapi seharusnya saya membela Bapak. Seharusnya saya berdiri untuk keluarga saya. Maafkan saya. Pak Handoko masih berdiri di samping saya. Dia memberi kode ke stafnya. Beberapa staf datang membawa kursi. Kursi VIP dengan sandaran tinggi berlapis bludru merah. Mereka taruh di posisi terhormat, persis di depan stage. Pak Arif, silakan duduk di sini. Ini posisi yang seharusnya untuk Bapak, kata Pak Handoko. Tapi saya tidak duduk. Saya melihat Bu Magdalena, wanita yang selama ini merendahkan saya. Wanita yang membuat saya merasa tidak berharga. Bu Magdalena, kata saya,
Ibu tadi bilang ini acara high class, orang-orang penting, pengusaha, direktur, artis. Dan saya tidak pantas di sini. Bu Magdalena menunduk, tidak berani tatap mata saya. Tapi ibu tahu tidak, perusahaan properti suami ibu, Wijaya Group, itu masih punya hutang ke PT Mega Property. Waktu tahun 2018, Bapak Hendrik mau bangun apartemen di Tangerang. Dananya kurang. Beliau pinjam 50 miliar dari perusahaan saya dengan bunga rendah. Sudah 7 tahun, baru dibayar 30 miliar. Masih ada 20 miliar yang belum lunas. Mau saya tagih sekarang? Wajah Bu Magdalena lebih pucat lagi. Bapak Hendrik Wijaya, suami Bu Magdalena yang tadi berdiri gagah, sekarang terlihat sangat kecil. Pak Arif, Bapak Hendrik maju. Suaranya bergetar. Maafkan kami benar-benar tidak tahu. Kalau kami tahu, kami tidak akan apa? Potong saya. Tidak akan rendahkan saya. Jadi cuma karena saya punya uang, baru saya pantas dihormati? Kalau saya miskin, saya pantas diusir? Bapak Hendrik tidak bisa jawab. Dia membungkuk dalam. Maafkan kami, Pak. Kami salah. Sangat salah. Saya melihat sekeliling ballroom. Semua tamu yang tadi tertawa. Semua yang tadi mengejek. Semua yang tadi meremehkan. Sekarang terdiam. Malu. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi bisik-bisik. Hanya silence yang berat. Kepada semua yang hadir di sini, kata saya dengan suara keras, saya bukan datang untuk pamer harta. Saya bukan datang untuk buat keributan. Saya cuma datang sebagai seorang ayah yang mau merayakan ulang tahun anak satu-satunya. Tapi, saya diperlakukan seperti orang asing, seperti pengemis yang mengganggu. Karena apa? Karena baju saya tidak branded, karena saya tidak bawa mobil mewah. Saya berjalan pelan mengelilingi ruangan. Berapa banyak di antara kalian yang menilai orang dari penampilan? Berapa banyak yang menghormati orang cuma karena mereka kaya? Hari ini, kalian semua belajar pelajaran penting. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Jangan pernah meremehkan orang hanya karena pakaian mereka lusuh. Karena kalian tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Beberapa tamu mengangguk pelan. Ada yang menunduk malu. Ada yang mengusap air mata. Merasa tertampar oleh kata-kata saya. Saya kembali ke Dinda yang masih berlutut. Saya ulurkan tangan. Membantu dia berdiri. Bangun nak. Ini hari ulang tahunmu. Seharusnya kamu bahagia. Pak, Dinda memeluk saya. Erat. Seperti saat dia kecil dulu. Saat dia takut petir, dia peluk saya seperti ini. Saat dia gagal ujian, dia peluk saya seperti ini. Dinda minta maaf. Dinda janji tidak akan seperti ini lagi. Dinda janji akan menghargai Bapak. Bukan karena Bapak kaya, tapi karena Bapak ayah Dinda. Saya peluk dia balik, mengelus rambutnya yang disanggul rapi. Bapak maafkan kamu, tapi jangan ulangi lagi. Ya, jangan pernah malu dengan orang tua, apapun kondisi mereka. Kevin menghampiri, berjabat tangan dengan saya. Kali ini, jabat tangannya tulus. Pak, mulai sekarang, Bapak adalah prioritas kami. Kami akan perbaiki semua kesalahan kami. Pak Handoko bertepuk tangan, diikuti oleh tamu-tamu lain. Tepuk tangan yang tidak menghina, tapi tepuk tangan penghormatan. Untuk pria tua dengan baju batik lusuh yang ternyata pemilik gedung tempat mereka berpesta. Ladies and gentlemen, kata Pak Handoko ke mikrofon. Tonight we witnessed something very valuable. A lesson about respect, humility, and true value. Mr. Arif Santoso has shown us that real wealth is not about what you wear or what you drive. It's about character, dignity, and staying true to your values. Tepuk tangan lebih keras lagi. Acara dilanjutkan. Tapi, suasananya berubah total. Saya didudukkan di kursi VIP persis di depan. Dinda duduk di sebelah saya, tidak mau lepas dari tangan saya. Kevin di sisi yang lain. Bu Magdalena dan Bapak Hendrik duduk di belakang. Posisi yang tadi mereka kasih untuk saya. Makanan disajikan ke meja saya. Tidak seperti tadi saat saya harus antri sendiri. Wagyu steak medium rare, salmon dengan saus lemon butter, pasta truffle yang harum. Tapi entah kenapa, saya tidak terlalu lapar. Perasaan saya
campur aduk, lega, sedih, marah, semuanya jadi satu. Beberapa tamu menghampiri meja saya, meminta maaf. "Pak, tadi saya ikut tertawa. Saya minta maaf. Saya belajar pelajaran berharga hari ini. Pak Arif, saya salah menilai Bapak. Terima kasih sudah mengingatkan kami. Saya terima permintaan maaf mereka dengan kepala. Tidak apa-apa. Yang penting kita semua belajar." Pesta berlanjut sampai jam 10 malam. Tapi saya tidak betah lama. Terlalu banyak mata menatap saya. Terlalu banyak orang yang mendadak hormat setelah tahu saya punya uang. Saya lelah dengan semua itu. "Dinda, Bapak mau pulang?" kata saya. "Bapak pulang naik apa? Biar Kevin antarkan pakai mobil." "Tidak usah. Bapak naik Transjakarta saja seperti biasa." "Pak, please, biar kami yang antar. Ini sudah malam. Berbahaya." Akhirnya, saya setuju. Kevin bawa mobil Alphard dari basement. Kami bertiga naik, saya, Dinda, dan Kevin. Perjalanan dari Mega Kuningan ke Kebayoran Lama cuma 20 menit. Tapi rasanya seperti berjam-jam. Kami diam. Tidak ada yang bicara. Cuma suara AC mobil dan musik instrumental lembut dari speaker. Sampai di rumah kontrakan, Kevin mau turun membantu. Tapi saya bilang tidak usah. "Bapak sudah biasa. Terima kasih, ya udah antar." "Pak," kata Dinda, "besok Dinda datang. Kita ngobrol. Panjang. Seperti dulu." Saya tersenyum. "Iya, Bapak tunggu." Malam itu, setelah ganti baju batik dengan sarung dan kaos, saya duduk di teras depan. Langit Jakarta gelap dengan sedikit bintang. Polusi terlalu tebal. Pak Budi, tetangga sebelah, duduk di terasnya juga. "Pak Arif, dari mana malam-malam?" tanyanya. "Dari pesta ulang tahun Dinda." "Oh, alhamdulillah. Gimana?" "Ramai, Pak." "Syukurlah kalau Dinda masih ingat Bapak." Saya tersenyum pahit. Dia tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Dan saya tidak akan cerita. Biarkan jadi rahasia saya. Keesokan harinya, Minggu pagi, saya bangun jam 4, seperti biasa. Salat subuh. Duduk di sajadah. Berdoa panjang. "Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih telah beri saya kekuatan kemarin. Terima kasih telah tunjukkan kebenaran. Tapi ya Allah, apakah saya terlalu keras pada Dinda? Apakah saya mempermalukan dia di depan tamu-tamunya? Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar." Jam 8 pagi, ada yang ketuk pintu. Saya buka. Dinda berdiri di sana. Tidak pakai makeup, cuma pakai jeans dan kaos putih polos. Rambut diikat kuncir kuda, seperti dulu saat dia masih kuliah. "Pak, Dinda boleh masuk?" "Masuk, Nak. Udah sarapan belum?" "Belum, Pak. Bapak masakin Indomie ya, masih ada telur." Kami duduk di meja kecil di dapur, makan Indomie goreng dengan telur mata sapi. Seperti dulu, sangat sederhana, tapi hangat. "Pak," Dinda menaruh garpu. "Dinda mau cerita. Dinda mau jujur." "Cerita aja, Nak." Sejak menikah dengan Kevin, Dinda terpengaruh lingkungan. Teman-teman Dinda semua anak orang kaya. Mereka cerita tentang orang tua mereka yang pengusaha, pejabat, artis. Dinda jadi insecure. Dinda malu kalau cerita tentang bapak yang pensiunan PNS, yang tinggal di rumah kontrakan, yang naik Transjakarta. Air mata Dinda mulai jatuh. Dinda tahu itu salah. Dinda tahu bapak yang besarkan Dinda sendirian setelah ibu meninggal. Bapak yang kerja keras, yang korbankan segalanya. Tapi Dinda jadi orang yang sombong. Dinda lupa akar Dinda. Saya pegang tangan Dinda. "Bapak maafkan kamu, tapi kamu harus belajar, Nak. Belajar menghargai orang bukan dari harta. Bapak sengaja tidak pernah cerita tentang investasi Bapak, karena Bapak mau kamu cinta Bapak, bukan karena uang." Dinda mengerti sekarang, Pak. Dan Dinda malu. Kemarin malam, setelah pesta, banyak teman Dinda yang WhatsApp. Mereka bilang, Dinda beruntung punya ayah seperti Bapak. Ayah yang bijaksana, yang humble, yang tidak sombong, walau punya harta. Mereka bilang, orang tua mereka yang kaya suka pamer, suka ngutang, suka gengsi. Tapi Bapak tidak. Bapak hidup sederhana,
walau punya kemampuan hidup mewah. Dinda mengusap air mata. Dan Dinda baru sadar, Dinda punya harta karun yang selama ini Dinda abaikan. Harta karun itu adalah Bapak. Saya tersenyum. Alhamdulillah kalau kamu sudah sadar, Nak. Pak, Dinda mau minta sesuatu. Apa? Bapak pindah tinggal sama Dinda dan Kevin. Jangan di rumah kontrakan lagi. Bapak harus tinggal sama kami sebagai kepala keluarga. Saya menggeleng pelan. Bapak nyaman di sini, Nak. Dekat masjid, dekat teman-teman. Pak, please. Dinda mohon. Ini bukan karena Dinda tahu Bapak punya harta. Ini karena Dinda sayang sama Bapak. Dinda mau Bapak dekat sama Dinda. Seperti dulu. Saya melihat mata Dinda. Mata yang tulus. Tidak ada kepalsuan di sana. Saya pikir, sebentar. Oke, tapi Bapak tidak mau pindah ke apartemen Senayan. Terlalu mewah. Gimana kalau kita cari rumah sederhana? Type 70 atau 80. Di daerah yang tenang. Kita tinggal bareng di sana. Kamu, Kevin, Bapak. Nanti kalau ada cucu, kita besarkan bareng. Dinda tersenyum lebar. Iya, Pak. Apapun yang Bapak mau. Seminggu kemudian, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Bu Magdalena datang ke rumah kontrakan saya. Sendirian. Tidak pakai sopir. Naik taksi online. Dia pakai baju sederhana, kemeja putih, dan celana panjang hitam. Tidak ada perhiasan berkilau. Tidak ada tas branded. Pak Arif, boleh saya masuk? Tanyanya dengan suara pelan. Silakan, Bu. Kami duduk di ruang tamu kecil. Saya buatkan teh manis. Bu Magdalena menerimanya dengan 2 tangan. Gestur penghormatan. Pak, saya datang mau minta maaf. Secara langsung. Face to face. Saya sudah salah besar sama Bapak. Saya merendahkan Bapak. Saya perlakukan Bapak seperti orang tidak berharga. Padahal Bapak adalah orang yang sangat berharga. Bu Magdalena menunduk. Saya terlalu fokus pada penampilan luar, pada status sosial, pada harta. Saya lupa bahwa yang terpenting adalah akhlak. Dan Bapak punya akhlak yang jauh lebih baik dari saya. Ibu tidak perlu minta maaf lagi, Bu. Saya sudah maafkan, kata saya. Tapi saya perlu bilang ini, Pak. Kemarin, setelah pesta itu, suami saya, Hendrik, dia jatuh sakit. Tekanan darah tinggi, stres. Dia bilang ke saya, Magda, kita hampir kehilangan semuanya karena kesombongan kita. Pak Arif bisa saja menagih hutang kita sekaligus. Kita bisa bangkrut. Dan saya baru sadar betapa angkuhnya saya. Bu Magdalena minum tehnya. Pak, saya mau belajar dari Bapak. Bagaimana caranya hidup sederhana walau punya kemampuan hidup mewah. Bagaimana caranya tidak sombong. Bagaimana caranya menghargai semua orang sama rata. Saya tersenyum. Bu, saya juga manusia biasa. Saya juga punya kesalahan. Tapi, satu hal yang almarhum istri saya ajarkan. Hidup itu bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi tentang seberapa banyak yang kita beri. Bukan tentang seberapa tinggi kita, tapi seberapa rendah hati kita. Bu Magdalena mengangguk. Air mata mulai turun di pipinya. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas pelajaran kemarin. Terima kasih sudah tidak menagih hutang kami. Terima kasih sudah maafkan kami. Hutang itu bayar saja pelan-pelan, Bu. Tidak usah buru-buru. Yang penting, jangan sombong lagi. Jangan remehkan orang lagi. Sebulan kemudian, kehidupan mulai berubah. Dinda dan Kevin menemukan rumah yang pas. Rumah Type 80 di daerah Cilandak. Lingkungan tenang. Ada masjid kecil di ujung jalan. Tetangga-tetangga ramah. Tidak seelit Senayan, tapi nyaman. Kami pindah ke sana bertiga. Kamar saya di lantai bawah, supaya tidak susah naik tangga, karena lutut sudah mulai sakit. Ada taman kecil di belakang, di mana saya bisa tanam sayuran. Tomat, cabai, kangkung. Setiap Jumat, kami sholat Jumat bareng di masjid dekat rumah. Saya, Kevin, dan beberapa tetangga baru. Kevin mulai belajar mengaji dari saya. Dia mau belajar membaca Al-Quran dengan baik. Dinda mulai masak. Bukan masakan mewah dari chef pribadi, tapi masakan sederhana seperti yang dulu
busari masak, sayur asem, tempe goreng, ayam goreng kunyit, sambal terasi. "Pak, rasanya mirip tidak sama masakan ibu?" tanyanya suatu sore sambil menyajikan sayur asem. Saya coba. Sedikit asam, sedikit manis, kuah bening dengan jagung manis dan kacang panjang. "Mirip nak, sangat mirip." Dinda tersenyum lebar. Senyum yang tulus, senyum yang sudah lama tidak saya lihat. 4 bulan kemudian, Dinda hamil. Alhamdulillah, kabar bahagia. Kami akan punya cucu. Saya akan jadi kakek. "Pak, kalau lahir nanti, Dinda mau kasih nama Arif kalau laki-laki. Arif Santoso Wijaya Junior." "Mengikuti nama bapak," kata Dinda sambil elus perutnya yang mulai membesar. Air mata saya jatuh. Air mata bahagia. "Terima kasih nak, itu kehormatan besar buat bapak." Kevin menambahkan, "Pak, kami akan didik anak kami seperti bapak mendidik Dinda, dengan nilai-nilai kesederhanaan, dengan rendah hati, dengan menghargai semua orang." "Insya Allah nak, semoga Allah mudahkan." 7 bulan kemudian, cucu saya lahir, laki-laki. Sehat, berat 3,2 kilogram, kulitnya merah, rambutnya hitam lebat, menangis keras saat pertama keluar, tanda paru-parunya sehat. Saya menggendongnya untuk pertama kali di rumah sakit. Tubuhnya kecil di pelukan saya, hangat, wangi bayi yang khas. Saya bisikan adzan di telinga kanannya, iqamat di telinga kirinya. Seperti yang saya lakukan untuk Dinda dulu. "Selamat datang Arif kecil. Kakek janji akan jagain kamu. Kakek akan ajarkan kamu nilai-nilai yang benar. Seperti kakek ajarkan ibumu dulu." Acara akikah diadakan di rumah kami di Cilandak. Sederhana, tidak di hotel bintang 5. Kami undang tetangga-tetangga, teman-teman masjid, keluarga besar, sekitar 100 orang. Kami sembelih 2 kambing, masak sendiri, nasi kuning, ayam goreng, sate kambing, gado-gado. Bu Ani, penjual nasi uduk dari kampung lama, saya undang. Pak Budi dan keluarganya, Pak Mahmud, Pak Joko, Pak Hendra, teman-teman pensiunan dari Masjid At-Taqwa. Mereka semua datang, membawa doa, membawa berkah. Bu Magdalena dan Bapak Hendrik juga datang. Mereka bawa kado sederhana, pakaian bayi dan selimut. Tidak branded, tidak mahal, tapi tulus. "Pak Arif, terima kasih sudah undang kami," kata Bu Magdalena. "Keluarga harus kumpul, Bu, apalagi saat acara bahagia seperti ini." Saat acara doa bersama, imam masjid meminta saya memimpin. Saya duduk di depan. Tamu-tamu duduk melingkar. Kami baca surah Yasin bersama. Doa untuk Arif kecil. Doa agar dia jadi anak yang syaleh, berbakti pada orang tua, berguna untuk agama dan bangsa. Setelah doa selesai, saya berpidato singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk mensyukuri kelahiran cucu saya, Arif Santoso Wijaya Junior. Ini adalah nikmat Allah yang sangat besar. Saya mau berbagi pelajaran hidup saya. Kehidupan ini mengajarkan saya banyak hal. Beberapa bulan lalu, saya mengalami kejadian yang mengubah hidup saya dan keluarga saya. Pertama, jangan pernah menilai orang dari penampilan. Harga seseorang bukan dari baju yang dia pakai, dari mobil yang dia kendarai, atau dari rumah yang dia tinggali. Harga seseorang dari akhlaknya, dari hatinya, dari bagaimana dia memperlakukan orang lain. Kedua, hidup sederhana adalah pilihan yang mulia, bukan kemiskinan. Saya punya kemampuan hidup mewah, tapi saya pilih hidup sederhana. Karena kesederhanaan mengajarkan kita untuk bersyukur, mengajarkan kita untuk tidak sombong, mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan dari harta, tapi dari keluarga yang harmonis. Ketiga, hormati orang tua, apapun kondisi mereka, miskin atau kaya, tua atau muda, sehat atau sakit. Mereka yang membesarkan kita dengan darah dan keringat mereka. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Murka Allah ada pada murka orang tua. Keempat, keluarga adalah segalanya.
Walau ada konflik, walau ada kesalahan, maafkan dan perbaiki. Karena keluarga adalah harta paling berharga yang kita punya. Lebih berharga dari uang, lebih berharga dari properti, lebih berharga dari apapun. Kelima, kesabaran itu penting. Tapi kesabaran tanpa batas adalah kelemahan. Ada waktunya kita harus bicara. Ada waktunya kita harus bela kebenaran. Ada waktunya kita harus berdiri untuk martabat kita. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran. Kepada cucu saya, Arif kecil, kakek berpesan, hiduplah sederhana, hormati semua orang. Jangan pernah sombong, jangan pernah meremehkan orang. Karena kita tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Dan yang paling penting, berbaktilah kepada orang tua. Cintai mereka bukan karena harta yang mereka punya, tapi karena mereka orang tuamu. Alhamdulillah, keluarga kami sekarang rukun kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih untuk semua yang mendukung kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah jadi keluarga kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Amin berkali-kali. Beberapa tamu menangis, terharu dengan kata-kata saya. Setahun berlalu, Lebaran pertama Arif kecil. Kami rayakan sederhana di rumah Cilandak. Tidak mudik, terlalu jauh, dan Arif kecil masih kecil. Tapi kami undang keluarga besar datang ke rumah kami. Dinda masak opor ayam dan rendang, resep dari Bu Sari yang saya turunkan. Kevin bantu memotong daging dan bumbu. Arif kecil, sekarang sudah 1 tahun, sudah bisa jalan terhuyung-huyung, bermain di halaman, berlari-lari kecil mengejar kupu-kupu. Bu Magdalena dan Bapak Hendrik datang pagi-pagi. Mereka bawa kue kering buatan sendiri, bukan beli dari toko kue mahal. Bu, ini bikin sendiri? Tanya saya. Iya Pak, saya belajar masak lagi. Sudah lama tidak masak sendiri. Dulu kan selalu ada chef pribadi, tapi sekarang saya mau belajar lagi, belajar sederhana. Saya tersenyum. Perubahan memang mungkin. Pak Budi, Bu Ani, Pak Mahmud, dan teman-teman dari kampung lama juga datang. Mereka main sama Arif kecil, ngobrol santai di teras, makan ketupat sayur dengan opor ayam. Tidak ada status sosial di sini. Tidak ada yang kaya atau miskin. Semua sama, semua keluarga. Sore harinya, setelah semua tamu pulang, kami berempat duduk di teras belakang. Saya, Dinda, Kevin, dan Arif kecil di pangkuan Dinda. Pak, kata Dinda, terima kasih ya. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah tidak menyerah pada Dinda. Terima kasih sudah ajarin Dinda pelajaran berharga waktu itu. Kalau tidak, Dinda mungkin masih jadi orang yang sombong. Dinda mungkin masih jadi orang yang salah jalan. Saya menggeleng. Itu ujian dari Allah, Nak. Ujian untuk kita semua. Alhamdulillah kita lulus ujian itu. Kevin menambahkan, Pak, saya juga belajar banyak dari Bapak. Tentang kerendahan hati, tentang tidak tergoda oleh duniawi. Saya dulu terlalu fokus pada bisnis, pada uang. Sekarang saya lebih fokus pada keluarga, pada nilai-nilai yang benar. Alhamdulillah kalau begitu. Kami diam sebentar, menikmati sunset Jakarta yang jarang bagus. Langit oranye kemerahan. Burung-burung terbang pulang ke sarang. Suara adzan maghrib dari masjid ujung jalan mulai terdengar. Yuk, kita sholat maghrib berjamaah. Ajak saya. Kami masuk ke mushola kecil di rumah. Saya jadi imam. Kevin dan Dinda makmum di belakang. Arif kecil duduk di atas sajadah, main sendiri. Kami sholat dengan tenang, dengan khusyuk, dengan syukur yang mendalam. Setelah sholat, saya duduk di sajadah, mengangkat tangan berdoa. Ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih telah pulihkan keluarga kami. Terima kasih telah beri kami petunjuk. Terima kasih telah ajarkan kami pelajaran berharga. Ya Allah, jagalah cucu saya. Jadikanlah dia anak yang syaleh, yang berbakti pada orang tua, yang berguna untuk agama dan bangsa. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk terus hidup dalam kesederhanaan dan ketulusan. Amin. Amin, sahut Dinda dan Kevin bersamaan. Malam itu, sebelum tidur, saya buka album foto lama. Foto Bu Sari, foto Dinda kecil,
foto perjalanan hidup kami yang panjang. Saya tersenyum. Kalau Bu Sari masih hidup, dia pasti bangga melihat Dinda sekarang. Melihat bagaimana Dinda berubah jadi pribadi yang lebih baik. Sayang, bisik saya ke foto Bu Sari. Anak kita sudah jadi ibu yang baik. Cucu kita lucu sekali. Mirip kamu. Terima kasih ya, sudah kasih saya kekuatan untuk mendidik Dinda sendirian. Aku janji akan terus jaga mereka, sampai aku dipanggil sama Allah. Saya taruh album itu, matikan lampu, berbaring di kasur, menatap langit-langit kamar. Hidup ini penuh ujian, penuh lika-liku. Tapi, di balik semua itu, ada hikmah, ada pelajaran. Kejadian di pesta ulang tahun Dinda beberapa bulan lalu adalah blessing in disguise. Kalau tidak ada kejadian itu, mungkin keluarga kami tidak akan pernah sembuh. Mungkin Dinda akan terus malu dengan saya. Mungkin hubungan kami akan terus renggang. Tapi Allah punya cara. Allah tunjukkan kebenaran dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Dan alhamdulillah, kami semua belajar. Kami semua tumbuh. Kami semua jadi lebih baik. Kepada siapapun yang membaca atau mendengar cerita saya mau bilang, jangan pernah menyerah pada keluarga, walau mereka menyakiti kamu, walau mereka lupa sama kamu. Terus berjuang, terus sabar, karena keluarga adalah harta paling berharga. Jangan menilai orang dari penampilan, karena kita tidak tahu perjuangan mereka, kita tidak tahu cerita mereka. Hidup sederhana bukan berarti miskin. Hidup sederhana adalah pilihan. Pilihan untuk tidak terjebak oleh duniawi. Pilihan untuk fokus pada yang penting. Dan yang paling penting, berbaktilah kepada orang tua. Hormati mereka. Cintai mereka. Karena surga ada di telapak kaki ibu. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Alhamdulillahirabbil alamin.